FIFA telah merilis hasil undian drawing babak playoff kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Dalam hasil drawingnya, timnas Italia kembali dihantui trauma berat melawan Irlandia Utara yang tengah dalam kepercayaan diri tinggi. Sementara itu Polandia mendapatkan lawan sedikit enteng yakni Albania. Laga gak kalah seru juga tersaji antara Turki versus Rumania dan Ukraina versus Swedia. Cetak Gol coba merangkum ketatnya babak playoff kualifikasi Piala Dunia zona Eropa sebagai berikut. Timnas Italia. Pertama ada timnas Italia yang akan menghadapi Irlandia Utara. Dalam pertandingan kali ini, anak asuh Gennaro Gattuso lebih diuntungkan karena bakal bermain home. Artinya Italia bakal mendapatkan suntikan mentalitas dari para penggemar terutama ultras garis keras. Gattuso sendiri sudah mengatakan masalah utama Gli Azzurri adalah mentalitas buruk. Masalahnya itu bukan taktik, setiap sistem punya pro dan kontranya masing-masing. Sekarang ini kami harus memperbaiki kerapuhan kami terutama pada mentalitas, kata Gattuso. Di atas kertas, Gli Azzurri memang lebih diunggulkan dengan kekuatan skuad lebih mumpuni. Hal ini bisa terlihat dari Irlandia Utara yang menjalani fase kualifikasi dengan hasil kurang memuaskan. Dari 6 pertandingan yang dijalani, skuad North Ireland hanya bisa memenangkan 3 laga saja. Di sisi lain, Irlandia Utara juga nggak punya nama-nama besar di dalam skuadnya. Hanya Conor Bradley yang bisa dikatakan sebagai pemain paling top dan menjadi andalan Liverpool. Rekor head-to-head juga lebih menguntungkan Italia dengan memenangkan 3 laga dari 5 pertemuan. Sementara 2 pertandingan di antaranya harus berakhir dengan hasil imbang. Dengan begitu, langkah Italia melenggang mulus ke Piala Dunia dipastikan bakal mudah. Setelah menang menghadapi Irlandia Utara, nantinya Gli Azzurri bakal berjumpa antara pemenang Wales dan Bosnia. Gattuso menambahkan dirinya siap menghilangkan trauma kegagalan Italia. Kita kuat, kalian harus yakin. Maukah kalian berjuang bersama-sama demi Italia? Tegas Gattuso dengan nada berapi-api. Timnas Wales. Berikutnya ada Timnas Wales yang berpotensi menjadi calon lawan Timnas Italia. Syaratnya skuad The Dragons harus bisa mengalahkan Bosnia di pertandingan playoff. Tantangan ini dirasa bisa dijalani dengan baik oleh Harry Wilson dan kawan-kawan. Di atas kertas, kekuatan Wales memang jauh lebih baik dibandingkan Bosnia. Meskipun sudah ditinggal sang kapten Gareth Bale, kapal Wales terbilang masih cukup stabil. Mereka saat ini punya winger cepat seperti Harry Wilson, Daniel James hingga Brennan Johnson. Sektor winger sendiri menjadi tumpuan penyerangan Wales asuhan Craig Bellamy. Buktinya dari 21 gol yang dilesakan pada ajang kualifikasi, 15 diantaranya berasal dari pemain sayap. Gak heran Wales diprediksi bisa memperbaiki rekor buruk head-to-head saat mereka berjumpa dengan Bosnia. Dari 3 pertemuan, skuad The Dragons harus menderita 2 kekalahan. Sementara 1 pertemuan lainnya harus berakhir dengan hasil imbang di Piala Euro 2014. Bicara soal Bosnia, kekuatannya juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Edin Dzeko yang sudah menginjak kepala 3 masih mampu mengayomi rekannya. Bahkan Sergej Barbares nyaris nggak mengistirahatkan Dzeko di pertandingan kualifikasi. Sejauh ini Dzeko telah melesakkan 5 gol dan masuk dalam jajaran pencetak gol terbanyak di kualifikasi. Sergej berharap pemain Fiorentina ini bisa bermain dalam kondisi yang fit. Hal terpenting adalah para pemain berada dalam kondisi fit dan siap tempur. Kami membutuhkan pemain-pemain fit agar bisa tampil tangguh di atas lapangan, kata Barbares. Kalau dilihat dari kekuatan skuad, laga ini diprediksi berjalan dengan hasil imbang. Namun Bosnia lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan dan melanjutkan rekor pertemuan tersebut. Timnas Denmark. Kemudian ada Timnas Denmark yang akan menghadapi Makedonia Utara. Makedonia Utara sendiri nggak bisa dianggap remeh karena di playoff sebelumnya mampu menyingkirkan Italia.
Perjalanannya di kualifikasi Piala Dunia juga sangatlah baik dibandingkan Kazakhstan yang berada di peringkat 4. Padahal negara yang lebih dekat dengan Asia ini diperkuat pemain yang lebih jempolan. Sebut saja Nurlay Alip yang menjadi benteng tangguh Zenit Petersburg dan menjadi sosok kapten. Meski begitu, Denmark harus mewaspadai kejutan dari Makedonia Utara. Skuad asuhan Blagoja Milevski telah berbenah besar-besaran. Saat ini mayoritas pemain mereka bermain di Liga Top Eropa termasuk Elvic Elmas yang bermain untuk Napoli. Itu artinya pertandingan ini diprediksi bakal sulit ditebak karena minimnya pertemuan. Keduanya baru menjalani satu pertandingan saja di mana Makedonia mampu menang di tahun 2013. Nggak tanggung-tanggung, Denmark saat itu dibuat nggak berdaya dengan skor 3-0. Denmark sendiri tentunya nggak mau mengulangi kekalahan memalukan tersebut. Hampir separuh skuad mereka bisa dikatakan jauh lebih baik dibandingkan kualifikasi sebelumnya. Rasmus Højlund tengah dalam kepercayaan diri tinggi bersama Napoli. Sejauh ini, Højlund telah mencetak 4 gol dari 9 pertandingan yang dijalani. Makedonia harus mewaspadai keganasan ex pemain Manchester United ini yang diprediksi bisa merobek jala. Ketajaman Højlund juga nggak bisa dianggap remeh dengan catatan 5 gol dari 5 laga di kualifikasi. Brian Reimer mengejek Manchester United yang nggak bisa memanfaatkan Højlund. Saya yakin Rasmus memiliki kualitas tanpa perlu diragukan lagi. Dia lebih cocok bermain di Italia, tetapi tidak cocok bermain di Inggris. Manchester United tidak bisa memanfaatkannya, kata pelatih Denmark ini. Dapatkan tracker jaket semi parka yang sangat kece digunakan. Cek linknya di bawah ini. Timnas Polandia. Timnas Polandia akan menghadapi Albania yang finish di peringkat kedua di bawah Inggris. Pencapaian ini dikatakan cukup baik mengingat skuad Tanah Elang mampu mengungguli Serbia. Pasukan Robert Lewandowski nggak boleh menganggap enteng Albania. Sebab skuad Tanah Elang sendiri punya skuad mumpuni di hampir berbagai sektor. Di sektor pertahanan ada Berat Jim City yang menjadi andalan Atalanta. Meski sudah menginjak kepala 3, Jim City masih sangat diandalkan berkat kemampuan tackle-nya yang lugas. Sementara pertandingan ini juga akan ada adu kuat sektor penyerangan. Polandia sendiri masih diperkuat Robert Lewandowski yang masih cukup buas. Pemain Barcelona itu sudah membukukan 3 gol dan 3 assist di kualifikasi kali ini. Sementara Albania juga punya sosok penyerang buas bersama Armando Broja. Namun kebuasan ini sedikit menurun karena faktor cedera yang kerap menghantuinya. Diprediksi laga ini akan dimenangkan oleh Polandia dengan keunggulan tipis. Timnas Turki. Terakhir ada Timnas Turki yang akan menghadapi Rumania. Skuad kebab bukanlah tim pelengkap lagi sejak kehadiran Lionel Messi dari Turki bernama Arda Güler. Pemain Real Madrid ini seolah menjadi nyawa permainan Turki di kualifikasi. Güler menjadi penghubung antar lini dengan baik, terutama menjadi pelayan utama striker. Vincenzo Montella sering menempatkan Güler pada posisi sayap kanan kemudian menusuk ke tengah. Visi misinya di atas lapangan juga mendapatkan pujian langsung dari sang pelatih. Montella mengatakan Güler sebagai pemain dengan bakat luar biasa dan memberikan kontribusi. Pelatih yang dulu pernah terlibat perkelahian dengan Balotelli ini turut memuji Xabi Alonso. Dia berterima kasih kepada si janggut merah karena telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Laga ini sendiri diprediksi akan memenangkan tim nasional Turki. Hal ini berdasarkan data head-to-head di mana Turki tampil cukup dikdaya. Dari 6 pertemuan, skuad bintang bulan sabit mampu memenangkan 3 laga dan 1 kali hasil imbang. Sepatu bola dari brand apa bisa kamu dapetin dengan harga 179 ribuan aja? Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ketatnya babak playoff kualifikasi Piala Dunia. Bagaimanakah pendapatmu? Tim manakah yang akan melaju ke Piala Dunia? Apakah Italia mampu menghilangkan traumanya dalam 2 periode terakhir? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.